Jadi pagi ini kami akan menyampaikan satu message yang bertajuk pergi untuk memberitakan. Jadi bila sebut pasal apa yang diberitakan, apa yang kita akan sampaikan, selalunya ini akan berkait ataupun bersangkut paut dengan penyembahan ataupun iman kita. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggalakkan kita, mendorong kita supaya sempena musim Natal ini kita akan memfokuskan bahwa ini bukan satu perayaan saja, tetapi ini berkaitan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan apabila bercakap tentang penyembahan, kita harus yakin bahwa salah satu yang paling penting dalam penyembahan adalah hati kita. Kalau hati kita tidak benar, hati kita tidak dipulihkan, hati kita tidak di tempat yang tepat, maka penyembahan kita akan menjadi rutin sahaja. Jadi oleh itu, saya mau memberikan masa ini, ruang dan masa ini untuk kita mengangkat lagu ini. Supaya melalui lagu ini, sewaktu kita nyanyikan, ini bukan lagu cinta, ini bukan lagu untuk dinyanyikan sedap atau tidak. Tetapi ini lagu adalah berkaitan dengan hati kita dengan Tuhan. Ada satu lagu bertajuk Hatiku daripada UX Band. Dan saya mau kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Kalau kamu hafal liriknya, kamu just tutup mata kamu, masa kamu dengan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya mau hati saya dipulihkan supaya penyembahanku benar di hadapan Tuhan. Bapakku memohon, pulihkan hati kami, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan pemulihan generasi ini, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, Bapakku memohon. Bapakku memohon, pulihkan hati kami. Katakan, kembalikanlah, kembalikanlah hati Bapa pada anaknya. Biarkan mereka rasakan kasih-Mu, kasih yang memulihkan. Bawalah mereka melihat kasih-Mu, kasih-Mu. Hatiku merindukan
kami ingin hati kami dipulihkan. Kembalikanlah hati Bapa dalam hati kami Tuhan. Kembalikanlah hati penyembahan seperti Raja Daud dalam hati kami. Biarlah kami dapat belajar firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kiranya lagu tadi akan memulihkan generasi kita. Kita akan menjadi generasi yang rindukan penyembahan dalam hidup kita. Nah, mengapa hati itu sangat penting? Karena dari hatilah kita akan melihat penyembahan seseorang itu benar di hadapan Tuhan. Di mana dalam Alkitab mengatakan ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan mencari, Dia mencari mereka yang punya hati. Dia bukan mencari mereka yang punya skill dan karunia, tetapi hati itu sangat penting. Nah, kalau kita melihat dalam teks yang akan kita lihat pada pagi ini dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20. Kita akan memperhatikan bahwa dalam teks ini ada 3 kejadian yang terjadi. Dan kita mau memperhatikan kenapa kejadian ini sangat penting. Dan kita mau tahu bagaimana ketika kejadian ini berlaku, bagaimana mereka respon, bagaimana mereka bertindak balas terhadap berita yang mereka dengar. Jadi ini juga mungkin akan sama dengan kita pada zaman ini. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar berita tentang Yesus? Apakah respon Anda? Apakah respon kita bila kita diberitahu tentang pada 2000 tahun yang lalu ada seorang bayi namanya Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan? Jika saya tanya soalan ini, apa respon kita? Nah, inilah yang berlaku pada zaman itu. Ketika malaikat datang, ketika Elizabeth bertemu dengan Maria yang mengandung dan kandungan itu adalah bayi Yesus. Apa respon yang berlaku? Nah, mari kita melihat yang pertama. Pujian seperti Elizabeth. Elizabeth ini adalah saudara kepada Maria, ibu Yesus. Dan waktu mereka bertemu, Elizabeth dan Maria itu mengandung. Ya kan, mengandung. Lalu dalam ayat itu katakan bayi dalam kandungan itu melonjak-lonjak. Saya pun tidak tahu sebab saya tidak pernah mengandung. Sebab saya tidak akan mengandung lah kan. Bagi wanita yang mengandung bagaimana bayi yang melonjak-lonjak itu. Baru dia bayi itu menendang sudah sakit kan? Sakit kan? Sakitkah ibu-ibu? Macam ada bapak juga menjawab. Ya kan? Itu sesuatu yang mungkin sakit lah. Saya tidak tahu lah, saya tidak tahu. Oke? Tetapi di sini firman Tuhan katakan bayi itu melonjak. Sebab dia mengenal Tuhan yang melawat dia. Dan kejadian ini berlaku ketika bayi itu masih di dalam kandungan. Macam mana bayi dalam kandungan boleh mengenal bayi di kandungan yang ibu yang lain? Kalau bukan sesuatu kejadian yang luar biasa. Kan? Kita kasih cobalah. Oke, kita kalau kamu mau kasih cobalah. Coba kamu kasih jumpa wanita mengandung sama yang mengandung. Kasih berjumpa. Apa terjadi? Ataupun diam-diam saja. Yang ibu mungkinlah kan bercakap, tetapi bayi di dalam enggak mungkin. Tetapi kenapa ini mungkin terjadi? Inilah kuasa Tuhan. Maka apabila terjadi hal seperti ini, Elizabeth menyadari bahwa ini adalah salah satu tanda yang sudah diberitahukan, yang sudah dinubuatkan
bahwa akan datang seorang Mesias. Bahkan selebih daripada itu, Elizabeth dapat mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka di ayat itu mengatakan, dan ketika ayat 41, kita lihat ayat 41 katakan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, mungkin Maria bilang, halo, mungkin kan begitulah, kan mana kita tahu. Kencana, mungkin kan mana tahu kan, tidak tahu lah kan. Famous by itu ayat selalu diguna. Halo. Terus tiba-tiba ayat itu bilang ketika Elizabeth mendengar salam Maria, apa berlaku? Melonjak toh. Kan coba kau cakap sama kawan sebelah, halo, melompat kan ya? Ini bayi tahu. Saya pernah bawa di Muda-Mudi lah tentang janin kan tahu. Oke, janin itu ada waktu usianya dia boleh mengesan. Oke, dia sudah boleh merasai. Dia sudah boleh mengetahui siapa. Oke, jadi nanti kamu belajarlah. Saya tahu kamu lebih expert daripada saya lah. Oke, tetapi apa yang lebih luar biasa di sini bukan hanya anak di dalam rahim itu melonjak, tetapi Lukas mencatatkan dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ini yang sangat penting. Anak di dalam kandungan melonjak itu luar biasa. Itu mukjizat tau. Tetapi yang lebih ditekankan oleh Lukas di sini adalah ibunya penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana seseorang penuh dengan Roh Kudus? Itu pertanyaan penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita seorang yang percaya Tuhan dikatakan penuh dengan Roh Kudus? Sebagai contoh, kamu katakan, saya nampak si itu hidup dia penuh dengan Roh Kudus. Apa yang menunjukkan bahwa seseorang itu dilihat, diperhatikan, atau dikata, ini penuh dengan Roh Kudus. Apa? Tanda-tandanya, kehidupannya yang kamu nampak. Kalau kita membaca sepanjang kisah Lukas, apa yang Dr. Lukas catatkan, khususnya dalam kisah para rasul. Dia ada mencatatkan, ada juga orang Kristen yang percaya Tuhan, yang dikatakan Lukas, mereka ini penuh dengan Roh Kudus dan terkenal baik. Siapa itu? Stefanus dan 7 sahabat yang lain. Artinya, selain daripada kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus, hidup kita perlu terkenal baik. Bukan jadi glamour, ini terkenal baik artinya kehidupan yang baik. Ada kesaksian hidup yang baik. Penulis Injil mengatakan ketika Yesus bertumbuh besar, dia dikenal baik dan penuh hikmat. Jadi seperti apakah seseorang yang penuh dengan Roh Kudus? Mari kita perhatikan hidup kita. Kita sudah dengar tentang Elizabeth. Dia penuh dengan Roh Kudus. Hari ini, maukah kita menjadi seperti Elizabeth? Penuh dengan Roh Kudus. Itu bermula dengan bagaimana kita hidup dan terkenal baik. Maka dengan itu, jadilah seorang yang hidup yang penuh dengan Roh Kudus apabila hati kita dipulihkan Tuhan. Kalau hati kita masih tidak dipulihkan, hati kita tidak mengalami shalom dari Tuhan, maka kita akan ada banyak kecenderungan, niat-niat, dosa yang ada dalam hidup kita akan mengakibatkan kita ini menjadi
semakin jahat. Oke. Saya tidak bilang saya tidak katakan kamu jahat. Saya pun boleh jadi jahat. Bila-bila saja kita boleh jadi jahat. Kita ada temptation ini. Bila-bila saja kita boleh jadi penipu. Untuk mempertahankan hidup kita, saya boleh menipu. Sebab saya tidak mau disalahkan. Tetapi kalau hati kita bersih, hati kita dipulihkan, kita akan hidup penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudariku, maukah kita hidup penuh dengan Roh Kudus? Jika kita hidup penuh dengan Roh Kudus, kita akan menjadi seperti Elizabeth. Kita akan memuji Tuhan. Ada pujian yang keluar daripada mulut kita karena kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa ada kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak baik keluar daripada mulut kita? Kenapa bukan pujian yang keluar daripada mulut kita setiap situasi yang berlaku dalam hidup kita? Kena dari hati kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Kalau hidup yang penuh dengan Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan berkuasa dalam hidup kita. Bukan hanya itu. Bahkan kalau kita melihat di ayat 42, 43 dan 44. Ketika kehidupan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus, dia secara semula jadi, secara spontan memuji Tuhan. Dia berkata satu ungkapan kata yang luar biasa. Ini adalah satu pujian daripada Elizabeth mengenai Tuhan. Ini bukan puisi, ini pujian yang dicatatkan. Yang paling saya kagum daripada kata-katanya di ayat 43. Dia katakan begini di ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ketika itu bayi Yesus masih dalam kandungan. Bagaimana ada pujian yang begitu luar biasa keluar daripada mulut Elizabeth. Itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal-hal supernatural, hal-hal yang kita tidak boleh fikirkan akan berlaku di sekeliling kita, yang bahkan kamu tidak akan paham sampai bila-bila kamu tidak akan dapat mengerti. Dan kamu tidak tahu apa benda ini. Tetapi hanya Roh Kudus yang boleh menjelaskan kepada Anda. Jadi itulah sebabnya kita perlukan Roh Kudus. Dan hiduplah penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Karena kehidupan demikian akan membimbing kita secara semula jadi memuji Tuhan. Itulah penyembahan. Dan memang dalam penyembahan kita tidak sembarangan. Kita juga perlukan sikap yang benar dalam penyembahan kita. Di mana sikap yang benar itu adalah kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti mana Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ayat 44, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Oke. Inilah sikap yang harus kita ada dalam penyembahan. Maka dengan itu, dalam musim Natal ini,
marilah kita menjadi seperti Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Secara semula jadi memuji Tuhan. Dan marilah kita juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Inilah pujian dari Elizabeth. Dan marilah kita belajar seperti Elizabeth. Yang kedua, marilah kita memiliki pujian seperti Maria. Ini ialah Ibu Yesus. Dan kita tahu bahwa tadi situasi yang pertama, ada kejadian yang pertama. Dan ini ialah kejadian yang kedua. Ketika saya menyediakan khotbah ini, saya nampak kawan saya sedang berada di Israel. Saya ada kawan saya sedang berada di Israel, sekarang ini dia di Gunung Nebo. Saya mau video call dia semalam tapi tidak dapat, so katanya line terbatas di situ. Jadi saya sempat minta dia berapa gambar yang dia sempat ambil. Sebenarnya saya mau bertanya dia, kenapa saya minta dia? Sebab ngam-ngam masa ini dia sedang berada di rumah Maria ketika malaikat bertemu dengan. Boleh tunjukkan gambarnya seperti apa rumahnya? Ya, sudah menjadi gereja. Jadi ini itu kawan saya yang tadi itu, oke. Ini tempat nih. Jadi tempat ini di mana tempat Maria berjumpa dengan malaikat dan mendengar berita baik bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Jadi tempat ini dipanggil sekarang gereja berita baik di Israel. Oke. Jadi itu kawan saya lah depan. Jadi ini luar dia lah gereja tadi. Oke. Jadi ini dipercayai bahwa tempat ini adalah dulu rumah dia. Dan sudah menjadi gereja hari ini. Dan kita sangat bersyukur pada Tuhan. Oke, saya sempat temu ramah dia juga lah sedikit. Macam mana di sana? Oke gak? Tiada timbak menimbak kah? Dia bilang aman juga aku di sini. Oke, jadi ya janganlah risau, takut. Ya, dia ini orang Indonesia, tetapi puji Tuhan diberkati Tuhan. Sampai ke Israel, saya masih belum lagi. Saya memang mau tunggu masa, mau pergi ke situ juga. Sekiranya diizinkan Tuhan, ya akan pergi ke melawat tempat-tempat seperti beginilah. Jadi kita melihat ini yang kedua, pujian seperti Maria. Ketika dia mendapat berita bahwa dia akan mengandung daripada kuasa Roh Kudus seorang bayi yang akan dinamai Yesus. Apakah tindak balas, respon? Ini yang kita mau belajar. Kita mau belajar respon. Apakah tindak balasnya ketika dia mengetahui dia akan mengandung. Dan inilah responnya. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kamu rasa senanggah untuk seorang wanita berkata sedemikian rupa? Saya tidak tahu berapa ramai yang tahu kisah ini. Ada yang cakap waktu ini Maria belum lagi berkahwin, tapi mengandung. Apakah pandangan sekeliling pada waktu itu? Kamu tahu pada zaman kehidupan Maria dan Yusuf adalah masih kuat di zaman hukum Perjanjian Lama. Seorang wanita yang kedapatan mengandung tanpa suami, hukumannya apa? Hukum mati. Dilempar pakai batu sampai mati. Apakah perasaan Maria ketika dia mendengarkan salam ini? Tapi sebaliknya, apa respon dia? Ini respon Maria. Dia tahu dia mungkin akan dihukum. Tapi dia katakan, jiwaku
memuliakan Tuhan. Tapi jangan ambil kesempatan para wanita sengaja minta mengandung sebelum kawin lalu katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Bukan. Ini bukan untuk kamu. Ini ialah spesial untuk Maria saja. Karena atas tujuan Tuhan. Oke? Jadi jaga kesaksian, jaga kekudusan hidup sebelum nikah, jangan macam-macam. Oke? Tapi ini bagi Maria dikatakan dia akan mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. Bahkan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Sudah dinubuatkan. Ada seorang wanita muda akan mengandung Sang Mesias. Oke? Jadi itu cerita dia. Kalau kamu mau baca kisahnya lebih lanjut, kamu boleh belajar. Tapi hari ini kita mau lihat responnya. Responnya adalah memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika Maria mendengar berita baik bahwa ada seorang penyelamat akan datang. Dan bahkan hidupnya dipakai menjadi sebahagian daripada rencana penyelamatan Tuhan. Apa respon dia? Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan mungkin tidak akan memakai kita lagi. Tidak ada lagi yang akan mengandung lah. Oke, tetapi Tuhan akan memakai hidup Anda dan saya untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar respon sepertinya. Jika kamu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk pelayanannya, apa respon kita? Belajar seperti ini, katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Kalau kamu dipanggil menyanyi, kamu dipanggil main musik, kamu dipanggil melayani di bagian apapun di dalam pelayanan, ataupun pergi misi memberitakan firman Tuhan, respon katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan ayat 47 katakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi ketika kita mendengar berita baik dari Tuhan, penyelamatan daripada Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita boleh belajar daripada pujian Maria. Yang pertama, penyembahan itu adalah satu tanggung jawab kita. Anda dan saya miliki tanggung jawab secara pribadi menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam hidupmu. Kita tidak boleh kasih wakil. Bapak tidak boleh wakilkan, oh saya wakilkan anak saya pergi sembahyang hari Minggu ini. Ibu ataupun ibu sebaliknya, atau anak bilang, oh enggak pak, bapak mama saya wakil aku pergi gereja. Tidak ada wakil-wakil. Penyembahan adalah tanggung jawab kita pribadi. Jadi kita perlu respon tanggung jawab ini secara pribadi. Saya tidak boleh mewakili kamu. Dan kamu pun tidak boleh mewakili saya. Jadi itu adalah tumpuan pertama penyembahan Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengerti ini juga. Penyembahan itu bukan musim. Bukan ada musim atau perayaan baru kita datang. Sebab ada sebilangan kita yang punya mindset bahwa penyembahan pada perayaan. Tapi penyembahan bukan perayaan. Penyembahan adalah tentang kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, setiap menit. Itulah penyembahan kamu. Hidup kita adalah penyembahan.
Nah, saya tidak tahu kamu pernah dengar atau tidak istilah ini. Siapa tahu apa itu NECF? Pernah dengar? Ayah, keluar sudah itu. Awal betul. Oke. Tetapi bukan ini maksud yang betul lah. Ini hanya ilustrasi. Ada orang yang menjadi Kristen dipanggil Christian NECF. Kau pernah dengar kan nih? Istilah Christian NECF. Kenapa? Sebab dia hanya muncul dalam ibadah pada waktu NECF saja. Maksudnya dia akan muncul di gereja pada musim New Year Service. Bila New Year Service? Ujung tahun. Oh, New Year saya datang pergi church. Kalau minggu yang lain saya tidak mau datang. Ada yang begitu kah? New Year baru dia, wow saya mesti cantik-cantik kok pergi sembahyang New Year. Oh. Adakah? Kalau ada saya bukan cakap kamu, jangan tersinggung. Tapi asa, oh ya mau. Aku tidak mau lagi menjadi Christian N. Ada juga yang jadi I. Waktu Paskah, Easter service saja. Oh, saya ini Kristen sejati. Paskah saya datang. Ada juga yang muncul Christmas saja. Kan? Wih 25 Christmas, mesti mau pergi gereja tau. Kan betul kah? Kalau Christmas gereja tuh penuh. Tidak cukup lagi, kalau boleh ada lagi di atas bersangkut. Sampai muat tempat duduk. Christmas. Sampai parking pun naik sini, naik tembok kan. Naik sini, naik sana tidak cukup. Lapis kereta lagi sebab tidak cukup parking. Sebab Christmas tau. Tapi yang paling last. Ini dia walaupun dia tidak mau pergi terpaksa pergi. Sebab jenazahnya dibawa masuk ke dalam kebaktian pengkebumian. Waktu meninggal dunia kena bawa masuk gereja. Ada tau Christian NECF. Kita Kristen yang mana satu Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak. Kristen yang mana satu kamu? Kalau kita Kristen yang sejati, kita bukan beriman ikut perayaan season. Tetapi penyembahan kita setiap waktu. Oke? Jadi jangan jadi seperti inilah. Ataupun dipanggil Kristen kulit saja. Pakai salib besar-besar kalah salib bishop. Kalau boleh itu salib dia mau gantung di sini kan. Salib tidak menentukan. Tidak akan kita bawa salib itu pergi ke surga. Tidak sempat kamu bawa dan tidak boleh bawa. Kalau kamu boleh bawa, tidak cukup transport kamu mungkin. Tidak tahu lah kan mana. Saya pun tidak pernah pergi situ. Tapi yang Tuhan perlukan ialah hatimu. Itu yang akan kamu bawa kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa. Handphone kamu yang cantik itu pun tidak akan dibawa. Bajumu yang paling mahal pun tidak kamu bawa. Baju padini yang baru kamu beli itu tidak kamu bawa tuh. Kamu pakai baju koyak pun saya tidak tahu kamu bawa baju kayak tidak lah, saya tidak tahu. Tidak bawa. Yang kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Jadi tetaplah setia beribadah dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, situasi yang ketiga dalam ayat tadi memberitahu kita bahwa marilah kita menjadi seperti malaikat yang memberitakan. Saya kembali lagi kepada kawan saya yang berada di Israel. Sebab saya ada dengar, nampak ada beberapa tafsiran daripada gereja-gereja mengatakan malaikat ini ada kerja. Ada kerja malaikat nih. Ada yang berkata malaikat ini bekerja sebagai imam lah, sebagai apalah. Saya tidak puas hati, ngam-ngam.
ngam-ngam kawan saya di situ, saya tanya dia, boleh ketemu ramah kah orang Israel? Kalau boleh, video sekali. Supaya saya boleh tunjukkan di kebaktian hari inilah, saya katakan. Dia bilang boleh. Lalu dia tanyalah orang Israel tuh, tapi dia boleh berbahasa Indonesia tau. Banyak orang Israel boleh berbahasa Indonesia tau, orang Yahudi. Dan lalu dia tanyalah, kawan saya di Labuan mau minta video. Dia bilang enggak boleh, dia nak mau di video, tapi dia boleh bagi tahu ceritanya. Dia katakan, malaikat yang jumpa dengan gembala-gembala pada waktu itu. Gembala-gembala yang di situ memang kerjanya gembala saja. Tidak ada lagi kerja yang lain orang buat. Memang pure gembala. Itulah tugas mereka. Jadi saya bilang terima kasih lah walaupun tiada video. Jadi gembala ini tugasnya adalah menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kan? Kenapa dia jaga pagi? Kenapa jaga waktu malam? Tertanya-tanya juga kan kita, kenapa ini kerja waktu malam? Kenapa tidak kerja waktu pagi? Kenapa gembala seperti begini? Kenapa begitu? Tapi saya tidak akan masuk ke situ lah pagi ini. So kita mau tengok respon mereka. Tetapi yang kita pasti gembala ini memang kerjanya jaga kawanan domba. Itu cukup. Oke? Nah, ketika malaikat memberitakan berita baik tentang Yesus, maka ada respon yang kita nampak. Respon yang pertama, kita melihat ada satu pemberitaan diberitakan dengan keberanian. Jadi kita harus belajar seperti begini. Ketika kita memberitakan Injil, kita harus berani. Jangan takut. Sebab ada juga saya nampak yang kadang-kadang dalam konteks kita, ketika kita pergi caroling, yang pasukan caroling, bila masuk pergi rumah, aku kanal nih. Adalah di kota. Malu-malu dia, takut dia mau memberitakan Injil. Jangan takutlah. Kamu adalah pasukan tentara Allah. Ketika kamu pergi memberitakan Injil. Ketika kita pergi keluar menyanyi lagu caroling, nyanyi dengan semangat. Amin. Saya bersyukur pada Tuhan, saya pergi menonton, menyaksikan muda-mudi. Ketika mereka dipanggil nyanyi lagu caroling di Ujana secara terbuka. Dengan semangat mereka menyanyi Joy to the world. Gue yang lagi semangat. Itu yang semangat kita mau. Berani. Tapi ada juga yang malu-malu, tunduk-tunduk, senyum-senyum. Next time kalau kamu dibagi peluang lagi, dengan semangat memberitakan Injil. Jangan terlebih semangat juga lah. Nanti bahaya. Oke? Jadi bagi kita semua, selain daripada berkhotbah, selain daripada menyaksikan kesaksian hidup, kita ada caroling. Kita punya caroling pun sudah habis. Kami bersyukur pada Tuhan. Ramai daripada kelompok sel kita pergi melawat caroling. Kalau ada masa-masa akan datang, dipanggil untuk pergi memberitakan. Beritakan dengan berani. Jangan takut. Kasih tahu kawan sebelahmu, jangan takut. Jangan takut untuk kongsikan. Kalau kamu ditanya, kamu Kristen kah? Ya, saya Kristen. Apa kamu mau gaduh kah? Jangan, bah. Oke? Kasih tahu, saya orang Kristen. Jangan, enggak, bah. Aku ini macam ikut-ikut sebenarnya. Saya pernah begitu tuh. Oke, jangan risau. Kalau kamu pernah begitu, saya pun pernah begitu dulu. Lebih lagi kamu berada di tengah-tengah orang yang tidak beriman. Betul kan? Ada banyak tekanan. Saya pernah berada di Semenanjung ketika saya berada di tren, kan selalu mau sembahyang naik tren, LRT. Dan saya bawa Alkitab, saya bungkus semua Alkitab. Takut karena nampak, takut karena tahu Kristen. Jadi hari ini,
beritakanlah dengan berani. Amin. Ada keberanian di tempat kerja, nampak kawan. Kalau dia mau tahu tentang iman kamu, kongsikan kepada dia. Tapi jangan berdebat sampai bertumbuk. Itu bukan tujuannya. Tetapi kongsikan dengan sikap hormat dan sopan. Kalau dia mempersoalkan iman kamu, kongsikan iman kamu dengan hormat dan sopan. Jangan takut, sebab kamu sedang memberitakan Injil. Kalau kamu boleh khotbah, dia kasih khotbah dia sampai 3 jam. Biar dia tertidur sampai mengantuk. Nah, kalau dia tahu. Dia mau tanya iman kamu. Oke, baik, saya mau kasih tahu iman kamu. Nah, esok dia mau tanya sudah, sebab dia khotbah dia sampai 3 jam. Kan? Tapi beritakan dengan berani. Ada amin? Macam dah kuat. Ada amin? Wah, mesti berani. Jangan takut. Kedua, sikap yang kedua, mari kita memberitakan bersama-sama. Kalau kamu rasa takut satu orang, bawa kawan. Kalau tidak dapat lagi kawan, bawa satu gereja. Kita pergi sama-sama, kita bawa Reverend Daniel, kasih simpan Reverend Daniel di depan. Kan? Kita simpan pemimpin-pemimpin di depan, kita di belakang lah, sokong saja. Saya pun di belakang lah. Tapi mari kita ada sikap hati ini bersama-sama. Satu gereja sama-sama jalan. Jangan duluan, mau ikat kasut dulu aku. Sekali pusing belakang hilang. Pernahkah alami begitu? Pernah tahu, saya pernah tahu dulu. Waktu menginjil di kampung. Sebab junior kan, senior bilang, duluan kau, kami ada mau buat sedikit. Duluan lah kan, pergi ketuk pintu rumah kan, semua menginjil kan. Tuk, shalom. Kami ini daripada gereja, kali pusing. Mana sudah senior kau? Sekali kami turun bawah, baru dia muncul. Sorry lambat tadi pergi kencing. Tapi lama kencingnya. Kami sudah habis menginjil. Nah, mari kita sama-sama. Jangan takut. Karena bubut pakai penyapu, lari saja. Kan? Tetapi tujuan kita adalah untuk memberitakan sama-sama. Amin. Di Labuan tiada begitu. Puji Tuhan. Kalau kau datang melawat, dia bilang masuk karena si makan lagi. Kan? Dan ketiga, mari kita memberitakan dengan iman. Jadi kiranya renungan khotbah pada pagi ini akan menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai respon daripada khotbah kita. Dengarlah pujian dari hatiku. Dari hatiku, ku bersyukur kepadamu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau.
jiwaku merindu. Jiwaku merindu menyembahmu selalu dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke syurga, Bapa surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Kau tokoh Tuhan. Koto di tadau di adau taga zoto kodo Christmas kaya no toko musiko ondo monto kodo sian oi topi naiko kawi rumah mai toko to insana untuk kadang Yesus mandi Yesus Ina ngapun dosa toko untuk nopo di tadau di tadau ino susu mandi Yesus kaya no toko rumah mai untuk ini tadau the Christmas kaya kau ngawi rumah mai toko to insana untuk kadang ino susu mandi Yesus ini ngapun dosa toko kadang no podo Christmas na insani do sentou susu mandi Yesus ini ngapun dosa toko oi topi naiko kau rumah mai toko to isana koto kadau ino susu mandi Yesus ini ngapun dosa toko ini ngapun dosa toko dosa toko. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari hidup hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, hari Natal,
Ucapkan selamat hari Natal. Selamat hari. Mari kita bersalam-salaman di antara satu sama yang lain. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat